Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah 12 MIPA 1 pada pertemuan kali ini akan menjelaskan ketertarikan antara ABRI masuk desa, penembakan misterius, tahanan politik, partai golongan karya, serta fusi partai politik. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nasrun Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Aulia. Dwi fungsi ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memiliki peran ganda sebagai kekuatan militer dan pilar politik. ABRI di bawah kepemimpinan Soeharto dikenal dengan konsep dui fungsi yang mengharuskan ABRI tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam pembangunan nasional dan politik. Dalam konteks ini, ABRI memiliki peran yang sangat dominan dalam pemerintahan dan kebijakan politik Indonesia. Hal ini memungkinkan ABRI untuk memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan politik dan memperkuat posisi Soeharto sebagai pemimpin yang otoriter. Namun, seiring berjalannya waktu, keterlibatan ABRI dalam politik semakin menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, terutama setelah reformasi tahun 1998 yang mengakhiri kekuasaan Soeharto. ABRI masuk desa atau AMD. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ABRI atau TNI seringkali dikerahkan untuk masuk ke desa-desa dalam rangka program-program pemerintah yang dikenal sebagai ABRI Masuk Desa atau AMD. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan, memperkuat keamanan, dan memperluas pengaruh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, ABRI atau TNI masuk desa dengan membawa misi sosial, ekonomi, dan juga keamanan. Mereka membantu dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sekolah. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pembangunan ekonomi desa. Namun, ada juga catatan kontroversial terkait masuknya ABRI atau TNI ke desa pada masa Orde Baru. Beberapa laporan dan saksi mata menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap penduduk desa yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim Soeharto. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu, operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap. Karena itu muncul istilah Petrus, penembak misterius. Tahanan politik atau sering disingkat sebagai tapol adalah seseorang yang ditahan baik di rumah tahanan, atau tempat pembangunan, kamp konsentrasi, karena memiliki ide-ide atau pandangan yang dianggap menentang pemerintah atau membahayakan kekuasaan negara. Tahanan politik berbeda dengan tahanan kriminal yang dikekang lantaran kejahatan. Tahanan politik ditahan karena tindakannya yang dianggap perlawanan dengan garis-garis pemikiran dan kebijakan pemerintah. Golkar atau golongan karya muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiganya mengajukan gagasan integralistik kolektivitas sejak 1940 hingga kini. Golongan karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar. Pada awal berdiri, Golkar merupakan bukan sebuah partai, melainkan golongan melalui golongan karya. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Golongan karya memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama.
Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno bertindak sebagai konseptor, mengubah Golkar sebagai partai politik untuk melawan PKI. Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Merupakan partai politik di Indonesia, Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Soehardiman. Sekber Golkar menaungi puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh tani, dan nelayan. Golkar pertama kali mengikuti pemilu di tahun 1971. Pada saat pemilu 1971, pegawai pemerintah juga diminta untuk mencoblos Golkar. Setelahnya di era Orde Baru, Golkar hampir selalu memenangkan pemilu. Perolehan suara partai tersebut berkisar di angka 60-70%. Fusi partai politik atau penyederhanaan atau penggabungan partai tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan fusi parpol dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Latar belakang fusi parpol. Diberlakukannya kebijakan fusi parpol didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Pro dan kontra fusi partai politik. Sebenarnya gagasan fusi parpol sudah sempat tertuang dalam TAP MPRS nomor 22 MPRS 1966. Kemudian, ide fusi parpol juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres 12 PNI tanggal 11 April 1970 di Semarang. Awalnya, gagasan fusi parpol diterima dengan baik oleh berbagai partai seperti Partai Nasional Indonesia dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Setelah itu, Ketua Partai Muslimin Indonesia, Djarnawi Hadikusumo, juga menyatakan bahwa kebijakan fusi parpol sesuai dengan rencana yang dibuat Kongres Umat Islam 1969. Sementara itu, sikap kontra turut diperlihatkan oleh Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik. Mereka menolak untuk dimasukkan dalam golongan spiritual dan lebih memilih untuk bergabung dalam golongan nasionalis. Hubungan antara ABRI masuk desa, penembakan misterius, tahanan politik, partai golongan karya, serta fusi partai politik adalah sebagai berikut. 1. ABRI masuk desa. Program ini diluncurkan oleh pemerintah militer untuk memperkuat kontrol pemerintah di tingkat desa. Ini juga menjadi alat untuk memantau dan mengendalikan aktivitas politik di tingkat lokal. 2. Penembakan misterius. Ini adalah serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah militer terhadap aktivis politis dan masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman. Ini adalah sebagai dari upaya pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan pengendalian oposisi. 3. Tahanan politik. Banyak aktivis politik yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum yang adil. Mereka diperlakukan dengan buruk dan seringkali disiksa. 4. Partai golongan karya. Ini adalah hasil dari fusi beberapa partai politik yang terjadi selama era militer. Partai ini didirikan untuk mendukung kebijakan pemerintah militer dan memastikan bahwa tidak ada oposisi yang signifikan. 5. Fusi partai politik. Ini adalah proses di mana beberapa partai politik bergabung untuk membentuk suatu partai yang lebih besar dan lebih kuat. Ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah militer dan mengurangi kekuasaan oposisi. Jadi dapat disimpulkan pada era pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat kontrolnya atas masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada oposisi yang signifikan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengambil berbagai langkah termasuk program ABRI masuk desa, penembakan misterius, penangkapan tahanan politik, dan fusi partai politik. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemerintah militer memiliki kontrol penuh atas negara dan masyarakat yang terjadi pada rezim Soeharto. Inti hubungan dari dui fungsi ABRI, AMD, Petrus, Tapol, Golkar, fusi partai politik. Inti hubungan antara dui fusi ABRI, AMD, Petrus, Tapol, Golkar, dan fusi partai politik adalah interaksi kompleks di bidang politik dan keamanan di Indonesia, terutama dalam konteks sejarah dan
dan perkembangan politik negara tersebut. ABRI memiliki peran yang dominan dalam politik dan keamanan Indonesia, dengan fungsi ganda sebagai kekuatan militer dan kebijakan pembangunan. Sejarah politik Indonesia mencatat keterlibatan ABRI dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk pengawasan terhadap partai politik dan peran dalam menjaga keamanan negara. Partai politik seperti Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia memiliki keterkaitan dengan ABRI dalam konteks politik dan pembangunan. ABRI seringkali berinteraksi dengan partai politik, termasuk Golkar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan politik. Organisasi kepemudaan seperti AMD dapat menjadi wadah sebagai pemuda untuk terlibat dalam politik dan seringkali terkait dengan partai politik tertentu seperti Demokrat. Ini mencerminkan dinamika politik yang melibatkan sebagai kelompok dan generasi dalam proses politik Indonesia. Petrus, meskipun berada di masa lalu, adalah contoh dari intervensi keamanan yang dilakukan oleh aparat negara. Dalam hal ini, kepolisian untuk menanggapi masalah keamanan dan kriminalitas. Ini mencerminkan kompleksitas politik dan keamanan di masa lalu Indonesia, di mana kebijakan keamanan seringkali memiliki dampak politik signifikan. Tapol sebagai korban dari kebijakan politik yang otoriter menunjukkan peran negatif yang dapat dimainkan oleh pemerintah atau aparat keamanan dalam melanggar hak asasi manusia dan kebebasan politik. Perjuangan Tapol juga menjadi bagian dari dinamika politik yang mempengaruhi perubahan politik di Indonesia. Fusi partai politik mencerminkan dinamika sebagai politik dan upaya untuk memperkuat atau memperluas basis politik. Fusi partai politik dapat menjadi cara bagi kelompok politik untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik mereka, menghadapi tantangan politik yang ada, atau merespon dinamika politik yang berkembang. Pesan moral yang dapat diambil dari dinamika yang melibatkan dui fungsi ABRI, AMD, Petrus, Tapol, Golkar, dan fusi partai politik adalah pentingnya keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan keterlibatan yang transparan dalam proses politik. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil. Perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul harus dihormati oleh semua pihak, termasuk aparat keamanan seperti Petrus dan pemerintah. Perlakuan terhadap Tapol harus diwaspadai untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Partisipasi demokratis. Organisasi kepemudaan seperti AMD dan partai politik seperti Golkar memainkan peran penting dalam proses politik. Pesan moralnya adalah pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi, serta perlunya transparansi dalam akuntabilitas dalam hubungan antara partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang adil. Petrus menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan profesional dalam menanggapi kejahatan dan keamanan. Pesan moralnya adalah pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta pentingnya memastikan bahwa penindasan politik tidak terjadi dalam proses tersebut. Integritas politik. Fusi partai politik mencerminkan dinamika perubahan politik. Namun pesan moralnya adalah pentingnya integritas dalam politik. Partai politik harus bertindak dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pembangunan demokrasi yang berkualitas. Keseluruhan pesan moral dari dinamika ini adalah pentingnya membangun demokrasi yang berkualitas, di mana hak asasi manusia dihormati, partisipasi politik didorong, dan kekuasaan dipegang dengan akuntabilitas.
Hal ini diperlukan untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.